Bakso Malang, bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Sup. Wah, lapar ini, kita udah ngobrol lama banget ya Pak ya. Ada bakso dong, tolong pesenin bakso. Ya, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baksonya nih. Baksonya sudah Malang. Bakso Malang. Masya Allah. Wih. Ini terkenal nih Pak baksonya nih. Iya, ini bakso Malang ini luar biasa. Seantero Indonesia Raya sudah mengenal. Oh, enggak ya. Jen, Mas. Wah, Iya. alhamdulillah. Siap. Yes, Nimawan nggih. Siap. Ngomong-ngomong Kenapa? saya lihat Apa? kok ada benda kemegahan. Apa ini? Keris. Saya boleh nanya-nanya Pak terkait ini Pak? Oh, boleh. Monggo. Oh, boleh nggih? Oh, harus ngerti keris. Monggo Binara. Ya. Wah, ini kalau ada yang tertarik untuk bicara malah kita Kita senang ada. Senang saya jadinya nih. Ji. Kenalin Pak, nama saya Cak Bogel. Wis, Cak Bogel. Bakso Malang Cak Bogel. Bakso Malang Bogel pasti enak ini. Saya itu tukang bakso yang suka bagi-bagi informasi Pak, cari-cari informasi, bagi-bagi informasi. Tapi saya bukan intel, kenapa? Saya nggak bawa hati. Hati nggak? Nggak bawa hati. Jadi memang kalau kita lihat kan di depan juga ramai itu ya. Banyak apa lelang kerisnya, Ya. harganya lumayan ya Pak ya. Iya, jadi saya lihat ini terus dilihat masuk ke dalam kok. Waduh, tadi Pak sekretarisnya Pak Kanwil sama Pak Prasena pengen bakso Mas. Wah. Pas masuk, wih, kaget lihat. Wih. Ini kan Indonesia ini nggih Pak. Apa budayanya banyak sekali, tinggi sekali. Ya kan banyak apa namanya? Benda-benda apa senjata, pusaka dan lain-lain. Nah, ini awal mula nih Pak. Ini ke Pak Pak Prasena dulu nih. Kok Bapak kelihatannya jatuh cinta gitu ya sama pusaka itu, ceritanya bagaimana Bapak? Ya, kalau saya pribadi memang dari kecil ya sudah dikenalkan oleh orang tua. Walaupun tidak terlalu dalam, waktu itu hanya pengenalan. Kemudian ketika saya kuliah, menikah di Kota Malang ya, kemudian kami berkumpul sama teman-teman itu yang sesama pelestari Tosanaji ya, kalau kita sebut ini Tosanaji. Tosanaji itu bahasa generik. Tosan itu besi, aji itu yang berguna. Aji memiliki aji, jadi memiliki manfaat atau yang berguna. Nah, Tosanaji itu terdiri dari bermacam-macam. Ada keris, ada tombak, ada pedang, ada bade, ada rencong, ada apa namanya trisula dan segala macam bentuk-bentuknya. Secara umum disebut tosan aji atau wesi aji. Nah, akhirnya tahun 2009 kami membentuk sebuah paguyuban yang kita beri nama Paguyuban Pecinta dan Pelestari Tosan Aji Saka. Itu awal mulanya. Sehingga saat itu 2009 itu ngapunten ini Pak kan apa literasi tentang keris, tentang Tosan Aji itu masih minim waktu itu. Waktu itu awal mula Facebook juga, akhirnya kita memulai mengenalkan ke teman-teman yang muda, mulai artefak-artefak tulisan-tulisan tentang keris, dicerat centini segala macam kita kumpulkan dan kita mengedukasi. Jadi ceritanya kenapa tertarik terhadap Tosan Aji atau keris dan kawan-kawannya. Ini adalah budaya yang luar biasa unik. Bahkan sekarang ini kan UNESCO sudah mengakui ya sejak 2005 ya. Kita dapat piagam UNESCO. Bukan apa-apa karena memang dari seluruh senjata di dunia, di suku bangsa di seluruh belahan dunia, keris memiliki kekhasan.
Sebagai senjata tusuk, senjata tikam di semua daerah ada. Di Inggris, di Jerman, Australia, di mana-mana, di Cina, di Jepang ada pedang, ada katana ya, ada pedang Persia segala macam. Tapi keris memiliki kekhasan tersendiri. Karena apa? Setiap bentuk keris yang mulai dari yang lurus maupun yang looknya 3, 5, 7, 9, pokoknya ganjil ya, sampai puncaknya 13. Memang ada yang lebih dari 13, tapi itu khusus. Ya, puncak keris itu 13 kekuasaan. Itu setiap bentuk memiliki makna. Oh, gitu. Ya, memiliki perlambang. Jadi ada ajaran yang diterapkan di dalam setiap bentuk keris. Itu baru bentuk. Belum ragam pamornya. Belum proses tempa lipat dan proses ritual yang menyertainya, sehingga nanti secara utuh yang namanya keris itu tidak lagi sebagai senjata tusuk, tapi juga sebagai piandel. Piandel itu sifat kandel, pembangkit sugesti diri. Piandel. Ya, itu yang namanya piandel. Jarene kalau wong-wong Malang ngomongnya cekelan nih lah. Cekelan. Ya. Gaman itu adalah salah satu istilah dari keris. Ada yang bilang duwung, ada yang bilang keris, ada yang bilang gaman, ada yang bilang wangkingan karena memang ditaruh di wingking. Gitu. Jadi ya karena istimewa itulah kemudian kami tertarik lah. Kebetulan ini saya dengan Pak Kandul kan kebetulan ngobrol dan diberi fasilitas untuk bisa pameran dan bursa, sekaligus nanti ada sarasen yang kita sampaikan. Jadi sejak 2009 kira-kira 15 tahun yang lalu itu intens paguyuban kami. Gitu. Kalau ini Pak Agus nih kan kepala kantor wilayah DJBC Bea Cukai Jawa Timur II itu kan penguasa teritori. Itu kan pasti dan nggak cuma di sini saja kan Pak ya. Pasti pindah ke sini ke sana lagi di sisa-sisa waktu yang dimiliki. Kok sempetnya ngoleksi juga nih Pak. Itu gimana Pak? Apakah memang ini keris ini sangat menarik perhatian atau kayak gimana? Awal mulanya Bapak tadi jatuh cinta ke keris itu seperti apa? Wah, ini cerita yang gimana ya? Sangat subjektif tapi. Subjektif. Ini pengalaman pribadi ya. Saya bukan kolektor keris tadi seperti saya sampaikan pada Pak guru kami nih Pak Prasena. Ya. Keris itu banyak tiba-tiba ketika 2008 2009 juga gitu ya. Ya adalah tiba-tiba bersentuhan dengan budaya, timbul terlalu keinginan tahu, pembelajaran, ya kan kita belajar bisa dari mana saja kan, ya yang terlihat dan tidak terlihat, yang tidak terlihat itu Google, sama ChatGPT, ChatGPT kayak gitu. Dari situ mulai, terus tiba-tiba ya banyak itu keris yang ya tadi datang, pergi dan lain sebagainya. Kenapa saya tertarik dengan keris sama itu tadi? Karena tadi keris adalah merupakan warisan budaya yang adiluhung. Adiluhung sangat tinggi sekali sampai UNESCO pun mengakui. Kenapa? Kalau saya melihat setelah baca-baca belajar gitu ngangsu kauruh kemana-mana. Dari tadi aja nambahkan tadi mungkin hanya sekedar pelengkap. Keris itu kan sinengkarlan aris. Ya. Jadi salah satu bentuk senjata yang dimaksudkan bukan untuk menjadi senjata utama. Di situ tadi ada piandel tadi doa. Jadi dari situ ngelihat tertarik ini. Kenapa? Karena kan hidup kita kan dari mana, mau kemana, dan sekarang berada di mana. Itu kan persiapan balining asal usul. Keris bisa menjawab itu semua. Betul. Kenapa? Keris kalau bahasa Arab itu haris. Yang menjaga keselamatan. Dan kenapa tadi ada ganjil ya Pak ya? Yang menggenapi siapa? Tadi nyawiji, curigo manjing warongko manjing curiga. Curigo artinya apa? Perjalanan hidup kita dari segala macam, ada yang lekak-lekuk, ada yang lurus, ya. Ujungnya adalah harus dilengkapi. Harus menuju ke Tuhan. Menuju ke Tuhan. Nah, kayak saya sekarang ini udah nggak koleksi lagi. Yang ada saya justru membaca. Tuh, makanya dapat buku ini Spirit Aji Sangka. Dan keris orang tua sama anak muda beda. Kenapa yang anak muda disarankan lekak-lekuk, dinamika kehidupan. Ya, Pak Ji. Tapi kalau udah tua yang lurus. Gitu. Jadi dari value, dari nilai adiluhungnya, dari budaya tadi, mendayakan budi.
cipta rasa karsa. Dari situ ternyata ilmu sangat luas dan itulah ilmu kehidupan. Betul. Jadi saya kira nanti ketika Bapak misalnya nyita apa gitu kan kontainer, wah nemu keris banyak gitu kan. Enggak Pak ya? Wih, bagus nih. Kan BC gitu, wah wih apa ini gitu kan. Ya, dan nilai dan makna yang memang dicari. Jadi keris itu kalau saya bilang keris itu kitab, Mas. Kitab. Jadi Betul. membuka sebuah keris pusaka itu bisa membaca ayat-ayat yang ada di situ. Tersirat dan tersurat. Tersirat. Jadi kalau saya diminta membuka salah satu keris itu mesti ada bacaan yang bisa saya tafsirkan. Jadi itu ada makna semiotika, makna perlambangnya, ada doa, harapan. unsur-unsur harapan dan doa yang dilekatkan di situ. Dan secara seni, nih ya kalau mau ngomong seni, seni tertinggi itu kan di antik ya. Orang kalau sudah koleksi benda-benda seni, itu yang paling tinggi itu adalah ketika dia sudah mengkoleksi benda-benda yang disebut benda antik. Kenapa disebut antik? Keris itu kalau secara budaya seni rupa ya, itu kriya yang paling tinggi. Jadi dia membatik di atas logam. Gitu ya. Kalau melukis atau membatik di kayu itu ukiran, ya, di kain itu ada batik segala macam, atau di media-media yang lain. Nah, tapi kalau ini membatik atau melukis atau memahat di media logam dengan teknik yang luar biasa. Bakar, tempa, lipat dari 3 jenis logam disatukan, dibentuk sedemikian rupa. Dengan kalau saya bilang nih teknologinya teknologi nano. Teknologi nano itu 1/1 juta mili. Itu teknologi yang sebetulnya yang ini kan mulai abad 9 yang mulai mencapai ke puncak ya. Abad 7 sudah ada dikenal keris tapi dalam bentuk yang sangat sederhana. Abad 9 itu sudah kita pernah menemukan di Luwuk di Sulawesi. Sulawesi itu pulau besi. Emang salah satu tempat yang kita mendatangkan besi-besi juga dari sana. Itu memang betul-betul ada keagungan ya, karena apa ya, tidak hanya sekedar ada kayu atau kain yang dilukis, tapi ini 3 jenis logam disatukan, dibakar, ditempa, dilipat sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu karya yang luar biasa. Kalau gini Pak Agus, setelah aku Kakanwil gitu kan, melihat tadi filosofi makna yang dikeris, kalau dikaitkan dengan Bapak kan punya pasukannya banyak. Jelas, nah pasti. itu apa yang bisa diambil gitu Pak dari filosofi? Jadi gini, kenapa juga salah satu yang mungkin saya ringkas ini adalah melakukan pendekatan budaya. Menjadi salah satu strategi komunikasi kita sosiokultural. Tadi kan mendayakan budi cipta rasa. Berbicara tentang bea cukai, gitu ya, itu berbicara tentang budaya. Institusi pertama ketika orang ketemu orang, butuh barang, ya, lalu ada alat tukar berupa uang. Ya. Terus kalau melewati batas-batas itu dokumen, lalu ada transport. Hidup kita kan di lingkungan itu saja tuh, 5 pilar kehidupan. Apapun agama, suku, bangsa di situ aja. Pasti di situ. Nah, institusi yang pertama ada di situ. Bahkan di kitab suci disebutkan loh. Kalau di Injil ada itu Zakheus dan lain sebagainya. Di kitab pemungut maaks yang dibilang pemungut maaks itu setengah kaki di neraka. Itu adalah yang tadi. Karena tadi apa? Tugas pokok fungsi bea cukai itu menjaga community protection dan pada caranya gimana tadi? Memungut melalui penerimaan negara untuk memberikan fasilitasi dan. Nah, kenapa ini kita lakukan? Tadi Jawa Timur contohnya di kasus kami ini di tempat kami ini kan industri hasil tembakau. Betul, cukai. Penerimaan negaranya luar biasa. Dari satu industri cukai rokok itu mencapai 150 sampai 160 miliar, tambah pajak 150 triliun. Tambah 50 triliun dari sektor pajak 50-60 sampai 200 triliun lebih. Itu dari yang diberikan oleh masyarakat kepada negara untuk digunakan menumbuh kembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan multiplier efeknya? Nah, itulah tadi.
bahwa keberadaan budaya tadi tidak lepas dari institusi kami. Makanya salah satu sosiokultural, Pak. Ya. Selain penegakan hukum nggak bisa hitam putih ketika menyangkut budaya. Tidak harus bukan hitam putih semata itu Tuhan aja nggak begitu kok. Ya kan ya. Ya bagaimana? Ya, Makanya kenapa pakai keris tadi karena banyak perlambang-perlambang. Contoh ya, saya itu diwarisi keris ketika sama orang Poro Sepuh itu satu tongkat komando cacing kanil. Ya, cacing kanil itu pasti ya harus lentur lah begini, harus berani dan dia adaptif dan lain sebagainya untuk sebagai pimpinan. Lalu ada juga kerisnya berupa Nogorojo gitu ya. Nah, itu ada makna filosofinya. Intinya adalah ketika kita sebagai yang diberikan amanah oleh Tuhan, sebagian kekuasaan menjadi dalam hal ini pemerintah yang mengatur masyarakat. Jadi pemimpin, keris itu melambangkan tadi harus menyatu. Curiko manjing warongko, warongko manjing curiko. Untuk apa? Hamemayu hayuning bawono dan hamemayu hayuning bebrayan. Dengan berapa tadi? Sinengkerlan aris atau haris, menjaga keselamatan sesama. Makanya kenapa kami masuk ke situ? Karena tadi nilai ekonomi tinggi, nilai kulturalnya tinggi. Kan tiap juga pasti ada itu kan. Tiap begitu mau panen tembakau, ada itu pasti ada budaya. Mendayakan budi tadi. Betul. Kalau Bapak ke pabrik rokok gitu bawa keris ya, Pak? Tergantung. Cukai gimana cukai gitu. Salah satu sabda Nabi itu kita harus ketika berkomunikasi menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Banyak sekali pengusaha ini tadi saya undang nanti buat ntar malam ini. Yang suka keris baru masuk dari situ. Baru masuklah tadi pendekatan sosiokulturalnya di sana. Komunikasinya. Ayo. Kan sakar gitu kan bawa keris. Kader pabrik rokok kan banyak di sini malah kan. Banyak itu pengusaha-pengusaha yang ternyata juga sama. Jadi ketika kita masuk nyambung frekuensinya sama. Tugas negara lah. Jangan lupa Pak bikin rokoknya yang legal ya. Cukainya dibayar. Ya gitu. Jadi Pak terkait bukan legenda ya, sejarah di Kota Malang, Tumapel. Tentang keris gandri. Iya, keris gandri Pak Prasena. Iya. Itu gimana ceritanya melihat kan itu ada negatifnya Pak ya? Apa itu negatifnya? Gitu loh Pak, yang diceritain kan gitu ya. Iya, meninggal secara dari punya gitu. Begini, gimana Pak? Itu kan semua bersumber pada serat Pararaton. Ya. Serat Pararaton itu adalah serat yang satu-satunya serat yang memang menceritakan tentang kehidupan Ken Arok. Kenapa saya katakan satu-satunya? Karena kata Ken Arok atau Ken Angrok yang benar ya, Ken Angrok itu hanya ada di Pararaton. Di negara Kertagama dan di serat-serat yang lain tidak ada. Disebutnya adalah Sang Amurwa Bumi. Memang raja di Singasari atau Tumapel. Kalau saya cerita itu kan puja sastra ya. Jadi ibaratnya kalau Pararaton itu bukan versi negara itu sebetulnya. Itu adalah karangan pujangga. Ya. Pujangga yang out of dari di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Ya gampangannya kalau sekarang itu ibaratnya ada sejarah resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, ada yang versi Rocky Gerung gitulah gampangannya. Itu Rocky Gerungnya itu Pararaton. Kenapa saya katakan begitu? Karena di situ dan cerita tentang gandring dan keris kutukan itu sudah bercampur dengan folklore, dengan legenda, dengan cerita rakyat. Sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Padahal kalau kita mau tafsirkan, kenapa saya tadi katakan puja sastra? Puja sastra itu bangsa kita, bangsa Nusantara, Jawa, Sunda, Melayu dan sebagainya dan sekitarnya, itu tidak terbiasa mengungkapkan sesuatu seperti orang Barat yang bloko suto, apa adanya nggak bisa. Pasti muter-muter. Dan pasti ada perlambang yang disampaikan. Kalau saya mentafsirkan bahwa Ken Arok pesan kerisnya nggak jadi, kemudian ditunjukkan, itu adalah bukan semata-mata cerita yang ansih seperti itu, tidak. Tapi itu perlambang. Sanepo, betul. Sanepo itu sesuatu yang disamarkan untuk ditafsirkan. Sama cerita kayak ketika betis Ken Dedek tersingkap kelihatan, itu kan perumpamaan. Jadi Ken Arok itu ya terlepas dari pro kontra yang ada, saya pernah menseminarkan ini juga,
itu adalah memang putra yang jadi gampangannya lembu peteng. Lembu peteng. Putra yang terlahir di luar istana yang sebetulnya secara genetis dia adalah genetis raja. Yang kemudian diasingkan ya, kemudian dibina oleh para Brahmana yang kemudian melalui kudeta dalam tanda petik ya. Kudeta dalam tanda petik di lingkungan Tumapel kemudian dia menjadi Raja Tumapel dan Singasari. Kenapa? Karena Kediri waktu itu rajanya sudah mencapai tataran tinggi seperti apa namanya kalau pendeta. Iya, kalau sudah di Mesir itu sudah kayak Firaun menyuruh rakyatnya untuk menyembah dia. Itu, sehingga para Brahmana tersingkir, menyingkir ke Tumapel, kemudian pesan. Nah, memesan senjata itu tidak jadi itu adalah ibarat bahwa beliau itu pesannya sebetulnya 300.000 keris, bukan satu. 300.000 itu apa? Untuk pasukannya. Untuk apa? Untuk mengkudeta Tunggul Ametung. Karena Tunggul Ametung sudah segaris dengan Kediri sehingga Brahmana nah, Kebo Ijo, cerita Kebo Ijo yang kemudian kerisnya dipinjam Kebo Ijo, dipamer-pamerkan. Kebo Ijo itu adalah satu satuan pasukan. Kebo itu Maheso. Maheso yang pakai lambang bendera hijau. Itu di daerah Arhanud sana. Oh, di sini. Jadi sebetulnya saat itu Kenaro itu sudah menyiapkan pasukannya. Keburu konangan, ketahuan. Tinggal ini mau dilanjut enggak nih? Nah, dilanjutkan. Itulah terjadinya digambarkan sebagai belum jadi dipaksa diambil, dibunuh empunya. Tapi dilanjutkan. Dan itu membawa cerita bahwa bunuh-bunuhan seolah-olah di Pararaton itu kudeta melahirkan kudeta baru dan seterusnya. Sampai turunannya. Kalau ya cerita itu sebetulnya tidak bisa kita serap secara letterlock 100%. Saya juga tidak percaya kalau leluhur kita itu bunuh-bunuhan. Kok yo cek anune ya, kok yo cek. Jadi memang cerita minir itu adalah tafsir bahwa memang ada gesekan politik, perebutan kekuasaan dan itu adalah wajar di konteks saat itu. Betul. Tapi tidak bisa digambarkan yang benar-benar secara politik, wah begini begitu kan. Kalau kita bicara sekarang ini, ya apapun presiden kita Pak Joko Widodo dengan segala macam keberhasilan dan keterbatasannya, ya nggak suka juga banyak dengan cerita-cerita miringnya. Nah di saat konteks zaman saat itu juga akan demikian. Nah kenapa yang saya katakan tadi ini berbeda, di negara Kertagama nggak ada cerita itu, di naskah-naskah lain nggak ada. Coba cari kata Ken Arok atau Ken Angro di naskah manapun, kecuali Pararaton, nggak ada. Gitu loh. Jadi itu perlu urusan sejarah sebetulnya. Ada yang bilang itu buatan Belanda. Ya. Pararaton itu. Iya, saya baca-baca ada karena begini, kecurigaan itu muncul karena naskah itu dipublikasi menjadi disertasi doktoralnya seorang doktor di Belanda itu tahun 1800. Jauh setelah kejadian itu sehingga bias-biasnya pasti banyak. Betul. Kalau ini saya ingin nanya ke Pak Agus. Kalau keris itu kan bisa jadi senjata juga, Pak. Betul. Nah, terus kemudian dari sisi kalau disandingkan dengan kinerja gitu kan, Bapak selaku Kakanwil pegawai gitu kan, senjata itu kan bisa jadi kompetensi, keahlian. Betul. Nah, bagaimana Bapak selaku pemimpin gitu kan memitigasi? Kadang kan keahlian kan juga tadi tafsir Kenaro tadi bisa jadi bagus juga, bisa jadi ya nggak bagus juga gitu. Jadi selaku pemimpin, nah tadi mitigasi terkait dengan penggunaan keris lah istilahnya. Itu gimana Pak? Ya tadi kan keris dari bahasa tadi ya, menjaga keselamatan. Sepanjang yang saya coba pelajari dari berbagai guru itu ya tadi, keris itu kan sebenarnya tadi karena banyak sekali babaran, banyak sekali kalau dari buku cerita. Yang paling penting adalah Sir Eling Gumelaring Jagat. Kita ingat, kita mengingat ini. Kenapa ini dunia ini ada? Tadi dari mana mau kemana? Wal akhiru kan gitu ya. Nah, dari situ kita kalau sebagai pemimpin atau sebagai pemerintah harus sadar betul di situ. Kita ini berada kenapa? Masyarakat. Kan ada negara, ada mereka yang bersepakat membuat
atau sepakat, yuk kita buat perbatasan jadi negara, menunjuklah, dan salah satu yang mungkin ditunjuk kebetulan jadi kita. Jadi kita sebenarnya adalah ya diberikan amanat tadi. Nah, keris tadi ya sesuai dengan sifat kan, kalau keris untuk pemimpin ada khusus tuh Pak ya. Ya, ada. Nah itu kalau dibabar, dibebel itu dalam sekali. Kalau yang bidang ini mungkin tentara agak beda, nanti mungkin dengan yang bidang pemerintahan, administrasi. Nah di situ ada doa dan harapan tadi. Kita harus sadar betul nih megang keris ini. Makanya saya selalu kemana-mana bawa keris itu tadi, mengingatkan kembali. Saya ini di sini mau dari mana mau kemana, untuk apa gitu. Nah kayak di sini misalnya industri hasil tembakau yang telah menyumbangkan begitu banyak uang. Tembakau itu kalau dilihat ini, kalau dari bahasa tarekat atau makrifatnya, saya pernah ke kiai itu sebenarnya harus masuk surga loh para perokok. Kenapa? Mereka menyumbang dan nggak pernah komplain. Ya kan by default nobody like to pay taxes ya. Nggak ada by default tuh, nggak ada orang yang ikhlas gitu. Gue bayar pajak nggak ada. Jangankan itu untuk zakat ataupun aja. Kita kadang-kadang udah setahun ngitung tuh. Tapi para perokok ikhlas dengan ikhlas dan nggak pernah nginget lagi tuh Pak. Dan jumlahnya dari 1.000 sekarang ini harga 1.000 itu kena pajaknya, termasuk pajak itu sekitar 60%, 70% Pak. Jadi dari 1.000 yang dibelanjakan oleh rakyat perokok itu, terlepas dari kontroversi barangnya ya. Tadi sama seperti betul. Kita. Itu 700-600 disumbangkan dan nggak pernah diingat, nggak pernah. Makanya tadi, wah ini orang nyumbang udah ikhlas banget. Satu-satunya ya. Iya. Jadi kalau ini saya bayar nggak ngerosol. Setelah memungut lalu ya makanya tadi Zakius pemungut cukai udah masuk neraka. Karena tadi udah ngambil, nggak digunakan, dikembalikan kepada, padahal kita perwakilan yang ditugaskan atau diamanatkan berdasarkan perintah Tuhan melalui masyarakat tadi menjadi pimpinan tadi. Makanya pemungut pajak tadi juga setengah kaki neraka setengah. Nah itu, jadi keris mengingatkan itu. Jadi sebagai al-haris, pengingat keselamatan diri. Untuk apa kita berada di dunia ini? Wah, luar biasa ya Pak ini keris ini. Jadi apa ya? Maknanya itu dalam. Nah, itu yang harus diwariskan Pak ya. Kayaknya tugas kita itu udah mulai luntur itu. Jadi memang pendekatannya dua Mas. Pendekatan fisik dan non fisik. Jadi ada eksoterik dan esoterik. Eksoterik itu yang fisiknya. Jadi secara fisik saya tadi ya itu melukis di atas kanvasnya itu logam. Dengan bentuk-bentuknya segala macam itu eksoterisnya. Keindahannya luar biasa. Jenengan carilah senjata seistimewa keris di belahan bumi ini. Nggak ada. Makanya ada dengan teknik tempal lipatnya kayak gitu. Itu baru fisik. Non fisiknya macam-macam. Non fisik itu tidak harus kekuatan ini itu tidak harus gitu. Perlambang saja, semiotik aja itu luar biasa loh. Saya kasih contoh ya. Ngapunten ini Pak Agus. Kain putih dan kain merah di pasar besar murah harganya. Murah. Paling 30.000, 15.000. Tapi kalau sudah disatukan, dijahit, dikerek, semua anak bangsa hormat. Artinya apa? Bukan dari zatnya yang kain tadi, tapi spirit dari merah putih itu yang namanya semiotik. Keris pun demikian. Bahkan kalau tadi Pak Agus menyampaikan gumularing jagat segala macam wal awalu akhiru. Secara spiritual, kalau orang mau mencari jati diri, dia dari mana mau kemana, itu belajarnya di keris. Betul, sepakat itu. Jadi ada satu keris, ini satu contoh ya. Ada keris yang namanya dapur brojol. Dapur brojol itu di dalam keris itu kan ada rincian, ada anatomi keris. Di setiap anatomi itu ada bentuk-bentuk lekuk-lekuknya, ada rinci-rincinya. Nah, satu bentuk rincian itu menentukan nama keris itu apa. Dua lagi ditambah lagi, beda lagi nama dan seterusnya. Yang paling sederhana itu gandek lugas, ya toh, ringkes, lurus, itu namanya brojol. Di kalangan tetua-tetua adat kita dulu, keris brojol itu sering dikonotasikan kerisnya dukun bayi. Supaya lancar melahirkan itu brojol. Padahal brojol itu brojol itu adalah born again, terlahir kembali. Jadi jauh sebelum Islam pun mengenalkan puasa Ramadan kemudian Idul Fitri kembali suci, leluhur kita di Nusantara sudah mengenalkan bahwa
ada konsep hambrojol bahwa ketika kamu nanti hidup di dunia ini lahir, tumbuh, besar, kamu harus nanti ketika menghadap Tuhanmu harus born Kembali again, asal usul. kembali suci untuk bisa menghadap. Itu belajarin yang brojol. Oh, nggih. Siap. Jelas. tadi. Itu Ini- salah satu saja. Siap. Di antara banyak. Saya harus banyak belajar. Saya akan nanti saya kesini lagi boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Nanti ini monggo lo jadi sini kan. Wah, jadi dianggur Iya, noy iya. baksonya ini. Jadi nggih saya gini nggih pamit. Biasanya kalau Siap. ini ditunggu pelanggan, Pak. Oh, siap. Ibu-ibu komplek biasanya. Wis. Kalau jam segini habis 6 biasanya. Jadi saya ke sana dulu. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mati dulu, nanti mati dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makan beneran. Asli, Pak. Awuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika Majapahit